Hai investor, ketemu lagi dengan saya Widi di channel Catatan Investasi. Di video kali ini saya akan membagikan tema yang sangat menarik, yaitu bagaimana menemukan sektor yang akan bersinar di tahun 2021. Ya, judulnya adalah analisa fundamental emiten coal. Bagi teman-teman yang baru mampir, terima kasih sudah mampir. Sebelumnya subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman supaya teman-teman yang lain tuh bisa menerima juga manfaat dari video ini. Baik, saya akan langsung saja, tidak perlu panjang. Pertama-tama saya sampaikan dulu yaitu disclaimer on ya. Ada 3 poin. Yang pertama adalah saham itu adalah instrumen investasi high risk high return. Jadi resikonya juga tinggi, returnnya juga tinggi sebanding. Nah, tentu saja dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan basic ya, ilmu yang memadai sebelum terjun di pasar modal. Lalu yang kedua hasil masa lalu itu tidak sebanding, belum tentu sama dengan hasil masa kini. Kalau teman-teman ada yang memegang saham tertentu, dulu bagus, di masa kini belum tentu. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Karena di dunia saham itu ada resiko yang sifatnya sistematis ya, dari emiten sendiri, dan faktor-faktor makroekonomi juga mempengaruhi ya, faktor-faktor politik juga mempengaruhi di saham. Lalu yang ketiga, video ini adalah murni edukasi teman-teman. Jadi tujuan channel Catatan Investasi yaitu memberikan edukasi kepada para investor atau calon investor dan pengalaman saya pribadi di pasar modal ya. Ini penting untuk disampaikan supaya tujuan saya ini yaitu tidak merekomendasikan saham-saham tertentu ya. Nah, ini sebagai informasi bahwa Catatan Investasi itu ada 3 kanal informasi ya. Yang pertama kita punya Instagram ya, Catatan Investasi. Silahkan add. Kemudian kita juga ada email ya, catataninvest@gmail.com. Bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya seputar video ini atau ingin diskusi, silahkan ya di Instagram maupun email. Lalu kita juga ada WA group, akan saya sertakan di linknya di deskripsi video ini. Kita akan mulai. Mengapa sih coal ya? Ini pertanyaan penting. Mengapa kok saya pilih coal? Menurut saya penting sekali kita itu menemukan sektor-sektor yang akan bersinar ya. Karena kalau kita bisa menemukan emiten seperti itu adalah potensi cuan yang luar biasa ya. Nah, dari hasil penelusuran saya dan riset saya, ternyata sektor coal ini benar-benar ada di titik balik ya. Kalau kita perhatikan beberapa bulan ini, emiten batu bara itu kan terkoreksi ya, kebanyakan terkoreksi, dan bahkan ada yang turun cukup dalam ya. Nah, tetapi belum terlambat teman-teman, karena titik baliknya itu kalau saya perhatikan tuh belum lama ya dari video ini dibuat. Jadi masih ada peluang yang besar karena ini sangat panjang sekali ya, nanti kita akan lihat di detailnya. Nah, ini alasan saya mengapa coal, mengapa saya memilih coal ya. Bukan berarti sektor lain juga nggak bagus, pasti ada sektor-sektor itu ada periode-periodenya. Kapan dia periode pada saat dia bullish ya, sentimennya positif, periode pada saat dimana masa-masa buruk itu selalu ada di hampir di semua sektor. Nah, mengapa coal? Yang pertama, Indonesia merupakan negara eksportir batu bara termal terbesar. Nah, ini perhatikan nih, terbesar kedua di dunia setelah Australia ya. Lalu yang kedua, Tiongkok itu masih bergantung pada batu bara, karena di Tiongkok itu dia ada PLTU di sana ya, dia sebagai negara pengimpor terbesar. Nah, ini peluang besar ya di sektor ini ya. Lalu yang ketiga,
Tiongkok itu impor batu bara dari Indonesia selama dari bulan Januari sampai Oktober itu sebesar 86,88 juta ton sebagai bahan bakar PLTU atau pembangkit listrik. Jadi kalau listrik itu kan dibutuhkan ya di kehidupan manusia ini ya, kita sangat membutuhkan listrik, dan itu akan terus selama belum ada energi pengganti batu bara, pasti listrik itu akan terus ya dibutuhkan. Nah, rupa-rupanya di Tiongkok itu memang banyak PLTU di sana ya. Ya, ini salah satu negara yang memang punya pusat listrik tenaga uap di sana, di mana PLTU itu adalah bahan bakarnya adalah batu bara. Lalu yang keempat, cadangan batu bara Indonesia itu fantastis teman-teman, sebesar 26,2 miliar ton. Jadi kalau itu dikeruk begitu, itu setara dengan umur cadangan selama 55 tahun atau untuk 55 tahun. Jika produksi per tahunnya itu 461 juta ton. Nah, 460 juta ton setahun itu akan terus bisa digali sampai 55 tahun. Wow, ini periode yang sangat panjang teman-teman. Itu pun dengan catatan kalau tidak ada temuan baru ya, tidak ada tambang-tambang baru ya. Nah, lalu yang keempat, mengapa coal? Kebutuhan emerging market atau negara-negara berkembang itu masih cukup besar teman-teman. Di antaranya yaitu Vietnam, Bangladesh, dan Pakistan. Masih ada negara-negara lain juga sih seperti India juga. Itu masih membutuhkan batu bara yang cukup besar. Ini merupakan market yang sangat besar sebetulnya. Nah, ini peluang teman-teman untuk dilewatkan ya menurut saya nih. Lalu yang terakhir ya, program hilirisasi batu bara. Hilirisasi itu begini, jadi pemerintah punya program hilirisasi itu yang istilahnya mengkondisikan semua perusahaan batu bara itu tidak hanya mengekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi ekspor batu bara itu harus diolah memberi nilai tambah. Nah, ini program yang sebetulnya mendorong sektor coal agar nanti ini peluang besar ya, potensi besar ya, di mana di program hilirisasi ini itu batu bara diubah menjadi atau dikonversi menjadi DME, namanya gasifikasi batu bara program itu ya. DME itu dimethyl ether, di mana DME ini nanti kemudian dipakai sebagai alternatif pengganti LPG. Jadi ke depan batu bara ini akan menggantikan DME ini akan menggantikan LPG dan dibutuhkan batu bara yang sangat banyak. Kita tahu bahwa LPG saat ini kondisi di Indonesia itu masih impor ya. Jadi itu nilainya cukup besar. Dimana kalau LPG itu kemudian digantikan oleh DME, maka negara kita akan menghemat devisa ya, menghemat devisa. Nah, ini tentu saja peluang bagus sekali untuk emiten-emiten sektor coal ya. Nah, ini beberapa yang saya ambil beritanya. Nah, ini headline-nya hot news ya, dimana headline-nya berkata begini: enggan beli dari Indonesia, Cina lebih pilih beli batu bara dari Indonesia. Jadi tadi Australia kan kompetitor Indonesia ya untuk ekspor batu bara ke Cina. Dimana pada saat ini belum lama ini kejadian Cina tuh nggak mau beli dari Australia. Wah, ini peluang besar sekali. Mereka lebih pilih batu bara dari Indonesia. Ada kemungkinan di situ memang mungkin kualitas batu bara Australia kurang begitu bagus ya. Atau terkait juga mungkin hubungan yang lagi tidak bagus, hubungan antara kedua negara. Nah, ini berita tadi, headline tadi saya cuplik yang saya kasih warna biru ini, dikatakan belum lama ini ya, pada hari Rabu 25 November, Cina menyatakan berencana untuk membeli batu bara termal senilai 1,467 miliar, sekitar kalau dirupiahkan itu 20 triliun dari Indonesia tahun depan. Perhatikan ya teman-teman, dari Indonesia tahun depan. Artinya tahun 2021 kontrak ini akan berjalan ya. Ini sudah diteken sebetulnya ya. Nah, ini dikatakan selanjutnya hal ini terungkap dalam kesepakatan perdagangan antara di negara kita itu ada APBI ya, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, dengan China Coal Transportation and Distribution atau CCTD ya teman-teman. Nah, diharapkan dari
kesepakatan ini ada peningkatan ekspor batu bara ke Cina. Jumlahnya juga fantastis, sebesar 200 juta ton. Bayangkan teman, 200 juta ton tahun depan kesepakatan itu sudah terjadi dan itu akan direalisasikan ya. Nah, ini berikutnya ya. Menurut berita ini jumlah target yang disepakati akan ditinjau setiap tahun. Katanya Indonesia, negara pengekspor batu bara termal terbesar di dunia, telah menggunakan jalur diplomatik untuk mempromosikan penjualan batu bara di Asia Tenggara, terutama ke Vietnam setelah ekspor ke Cina melambat. Jadi dari berita ini sebetulnya di tahun ini impor batu bara ke Cina itu turun ya, turun 24,5% dari Januari sampai Oktober. Dibandingkan dengan tahun lalu 115,03 juta. Makanya kalau kita lihat sebetulnya tahun ini itu tahun yang agak suram buat emiten batu bara. Kalau teman-teman sudah punya sahamnya, sebetulnya ini adalah kesempatan untuk tetap di hold ya, karena titik baliknya ini terjadi belum lama. Karena berita ini terjadi saya ambil tanggal 25 November teman-teman. Artinya bahwa dari kesepakatan ini berita masih baru nih sebetulnya, belum lama. Jadi sebetulnya menurut saya belum terlambat untuk masuk di sektor coal ini ya. Nah, ini berita kedua saya ambil dari CNN tanggal 27 November ya, belum lama ya. Saya garis bawahi di sini yang warna biru ya. Cina sepakat membeli batu bara dari Indonesia. Kesepakatan itu tertuang, jadi ini sudah diteken kontraknya teman-teman, dalam penandatanganan kerjasama antara APBI dengan CCTDA tadi terkait ekspor batu bara. Nah, salah satu kesepakatannya yaitu dalam perjanjian nih, sudah ada perjanjiannya, yaitu volume perdagangan kedua negara ditargetkan sebesar 200 juta ton. Wow, ini banyak teman-teman ya. Nah, ini adalah harga batu bara acuan terkini ya, atau disingkat HBA ya. Perhatikan teman-teman, dari Januari ya, terus dia harganya sempat naik ya, dari sebelum pada saat COVID masuk Indonesia bulan Maret, harganya masih bagus nih, 65, 66, 67 USD per ton ya. Kemudian pada saat COVID masuk Indonesia turun ya, dan paling rendah nih turun terus, Juni 52 masih, kemudian Agustus 50, kemudian September adalah harga terendah dari batu bara ya, per tonnya adalah HBA-nya 49,42. Lalu kesepakatan tadi kan bulan November ya, ini mulai naik ya, sebetulnya sebelum terjadi kesepakatan dia mulai naik dari 49,42 USD per ton menjadi 51 USD per ton, kemudian di November naik lagi menjadi 55,71 USD per ton. Perhatikan 3 bulan terakhir nih, September, Oktober, November. 3 bulan teman-teman harga batu bara mulai pulih, mulai terjadi titik balik. Nah, kalau saya bandingkan dengan HBA tertinggi di tahun 2019 tahun lalu, bulan Januari saja HBA itu 92,41 USD per ton teman-teman. Jadi kalau kita di Januari tahun ini itu sudah turun banyak banget. Makanya tidak heran kalau emiten sektor batu bara itu bearish ya, pada terkoreksi semua ya. Nah, sedangkan di bulan November year on year, ini karena November karena harus kita bandingkan dengan November ya tahun yang sama, November tahun lalu itu 66,27 USD per ton. Jadi November tahun ini turun kan, selisihnya lumayan ya, harganya menjadi 55,71. Nah, ini HBA ini sebagai acuan saya, sebagai hasil riset saya untuk alasan kenapa sektor coal ini berpotensi untuk cuan ya, untuk kita bisa ambil cuannya. Nah, sekarang saya sajikan juga data produksi batu bara Indonesia ya, dari tahun ke tahun ya. Nah, ini datanya ya teman-teman, dari Januari produksi batu bara dalam negeri itu mencapai 458 ton, kemudian 2015 naik lagi 461, 2016 456 ton, juta ton ini ya. Kemudian 2017 naik lagi 461 juta ton. Di 2018 naik lagi. Jadi cenderung naik terus nih, 548, kemudian 2019 610. Di 2020 tahun ini targetnya adalah 550 juta ton. Saya belum tahu apakah ini tercapai atau tidak ya.
karena memang kondisinya lagi nggak bagus ya. Nah, ini kalau saya buat pertumbuhan annual growth rate, itu angkanya dari 2014 ke 2020 itu bertumbuh 3% per tahun. Jadi produksi batu bara dalam negeri itu bertumbuh 3% per tahun ya. Nah, ini sebetulnya dari data ini kita lihat masih ada prospek di sektor batu bara. Memang kalau dari pengalaman sektor batu bara itu naik turun sih ya, harganya seperti roller coaster ya. Makanya sebetulnya sektor ini potensi keuntungannya juga besar sebetulnya kalau tahu sebetulnya kapan saat kita mengakumulasi saham ini ya. Tapi ketika turun kita juga harus tahu kapan harus keluar sebetulnya. Nah, ini saya kasih data lagi tentang, saya ambil pergerakan indeks sektor mining ya. Ini chartnya, saya pakai chart daily ya. Ini mining index ya. Perhatikan di sini, saya catat tadi ini kan kenaikan dari ini April ya, dari April 2020 ya. Perhatikan nih naik terus nih, grafiknya naik terus sampai kemudian di sekitar bulan September tadi ya, kita lihat tadi harganya kan mulai September kan terendah nih, dari 52 ke 50, 49 terendah ya. Jadi benar ya, jadi harganya itu indeks sektor mining ini 1434 ya per 3 September ini. Perhatikan candlenya mulai turun ya, turun nih pas kejadian harga batu bara terendah tadi, dia turun terus ya, turun kemudian sampai 24 September itu paling rendah ya, 1307 ya indeksnya ya. Nah, lalu perhatikan nih secara MACD-nya, indikatornya dia mulai masuk ke positif ya, dari negatif ke positif nih ya. Ini mulai ada apa nih, cross ya, golden cross nih ya. Nah, pada saat kalau beli di bulan Oktober ini sebetulnya sektor batu bara ini indeksnya sudah naik terus nih ya. Ini terus naik dan puncaknya saya ambil yang terakhir itu dia menunjukkan candle bullish back hold ya nih ya. Ini ada apa, gap ya. Biasanya kalau ada gap begini itu harga masih cenderung bullish, masih berlanjut naik ya. Nah, ini dari sisi chartnya ya. Jadi perhatikan ya. Jadi pada saat kesepakatan tadi di taken kontrak di November, nah ini sekitar ini, sebetulnya ini sudah mulai titik balik nih. Jadi sudah mulai harganya sudah mulai menggeliat. Artinya dari indeks sektor mining ini kalau teman-teman perhatikan pas di harga ini pasti dia akan naik terus rata-rata. Saya perhatikan juga UNTR, ITMG dan sebagainya itu harganya cenderung naik ya. Semula ketika bulan-bulan ini itu sideways, cenderung sideways. Harganya di situ-situ aja, bahkan cenderung turun ya. Lalu pada saat di bulan November ini ketika terjadi kesepakatan itu mulai naik terus nih. Perhatikan nih candlenya naik terus, masih di atas MA ya. Saya menggunakan MA9 ya, ini 9, kemudian ada yang kuning ini adalah MA34, lalu yang merah ini adalah MA200 ya. Jadi kondisi posisi candlenya ada di atas MA200, bahkan ini sudah cross ya. Nah, ini kondisinya masih bullish ya hari-hari ini ya. Nah, teman-teman, ini adalah list emiten sektor mining ya. Ada sekitar 15 yang saya tahu. Dan kalau perhatikan ini harga per tanggal 27 November pada saat video ini dibuat ya. Jadi ini closing price per tanggal 27 November. Ini juga kapitalisasinya urut dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Ini dalam satuan triliun ya. Jadi ini contoh UNTR 92,23 triliun, Bayan Resources 51,67 triliun, Adro 44,46 triliun. Terus paling kecil PKPK ya, ini wah ini jarang sekali terdengar ya, PT Perdana Karya Perkasa itu paling mini ya, kapitalisasinya cuma 30 miliar, harganya 52 perak ya. Nah nanti dari list ini tentu saja nggak mungkin nih kita beli semua ya.
Nah, saya akan kerucutkan lagi menjadi mana dari 15 ini emiten-emiten yang istilahnya paling unggul di antara kompetitornya, begitu. Saya akan kerucutkan lagi, ya. Nah, caranya mengerucutkan saya pakai analisa fundamental karena profil saya adalah value investing ya atau growth investing. Saya cenderung memakai analisa fundamental sesuai judul dari video ini. Pertama-tama saya akan lihat revenue-nya. Jadi dari 15 ini saya pilih menjadi 10 ya. Jadi saya lihat dari kapitalisasi saja. Saya nggak akan ambil kapitalisasi yang kecil-kecil ini. Jadi kalau 10 itu minimal adalah 3 triliun ya sebagai acuan saya. Jadi dari 15 menjadi 10. Dan 10 ini saya ambil adalah revenue-nya dulu. Pendapatannya dulu ya, penjualan dulu ya. Nah, saya memakai kurs USD 14.074,53 kurs pada saat tanggal 27 November karena ada nggak semua emiten ini laporan keuangannya dalam bentuk dalam satuan US dollar ya, ada juga yang rupiah. Jadi kalau yang rupiah saya konversikan dulu ke USD sehingga angkanya hasilnya seperti ini. Nah, dari 10 ini lalu saya juga ambil kuartal 3 2020 ya. Ini saya istilahnya setahun kan. Lalu saya ambil year to date itu adalah kuartal 3 2020 dibandingkan tahun sebelumnya ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini semua emiten tidak ada yang positif. Tadi sesuai dengan harga batu bara yang lagi nggak karuan ya, lagi turun ya. Dan ini semua turun nih. Hampir semua turun lah, ini nggak ada satupun yang positif ya. Adro 25%, 30%. Lalu saya ambil pertumbuhannya dari 2016 sampai 2020. Adro tumbuh 1%, 102% Bumi ya. Wah ini emiten yang menghebohkan juga nih, emiten sejuta umat nih ya, Bumi ya. Saya tidak kurang tertarik dengan emiten ini ya. Ini tapi di kondisi terakhir dia itu pertumbuhannya 102% nih, fantastis sekali nih. Lalu dari CAGR ini lalu saya ranking ya, saya urutkan rankingnya mana yang pertumbuhannya terkecil itu ranking 1 dan seterusnya. Nah, kalau saya lihat di sini dari sisi revenue, saya lihat Adro itu cukup menarik ya. Perhatikan dia tumbuhnya 1% ya. Ini ada yang minus ya. Kalau yang minus sudah saya sortir, saya nggak masukkan list. Dan selain Adro saya juga ambil ITMG ya. Kenapa? Karena dari sisi kapitalisasi market Adro dan ITMG itu masih masuk 5 besar ini tadi. Nah nih ya 1 sampai 5 Adro sama ITMG ya. ITMG ini 13 triliun ya. Jadi masih masuk 5 besar ya. Jadi dari 10 ini mengerucut menjadi saya ambil 2 yaitu Adro dan ITMG. Lalu bagaimana dari sisi total aset ya, ini total aset nih masih 10. Nah total aset ini saya kembali lagi saya ambil CAGR-nya, pertumbuhannya, lalu saya ranking ya, saya ranking. Nah rankingnya dari total asetnya bukan dari pertumbuhannya. Jadi aset terbesar dari 10 emiten ini adalah Adro. Dia asetnya terakhir di 8,6 triliun ya, nih 8 juta ya, ini 8,6 triliun ya dalam ribuan USD nih, 8,6 miliar sorry 8,6 miliar USD ya. Nggak tahu nih kalau dirupiahkan, saya belum menghitung, tapi intinya nih satuannya 10 emiten dalam satuan yang sama yaitu US dollar. Nah kalau dari total aset itu Adro masih ranking 1 teman-teman, lihat nih ya. Ranking keduanya adalah Indika Energi, lalu ranking ketiganya adalah Bumi ya. Nah tapi saya nggak akan ambil yang Bumi ya. Jadi dari ranking satunya saya ambil Adro. Lalu kalau aset terbesar, lalu kalau dari pertumbuhan tertinggi itu dicapai oleh Bayan atau Bayan Resources ya. Dia pertumbuhannya lumayan double digit nih, besar ya, 17%. Jadi saya ambil tadi Adro, ITMG mengerucut lagi ditambah dengan Bayan ya.
karena pertumbuhannya tertinggi. Nah, lalu dari sisi laba bersih ya. Perhatikan dari sisi laba bersih untuk yang minus, yang merah-merah ini saya nggak akan ambil karena menurut saya kalau emiten itu dalam periode tertentu 5 tahun, 10 tahun itu ada ruginya, rugi bersih nih, itu sudah saya sisihkan dulu. Saya sortir dulu, nggak masuk ke list dari list yang akan saya ambil ya. Istilahnya screening saham. Ini akan saya keluarkan dari screening saham. Nah, kalau kita lihat di sini, datanya ini juga ada year to date, ada CAGR, saya ranking juga mana yang pertumbuhannya tertinggi. Nah, ternyata Bayan itu adalah ranking 1 nih dengan pertumbuhan 54% ya. Jadi kalau dari sisi Adro sendiri kalah nih. Adro minus 14, tetapi Bayan positif 54%. Jadi list emitennya jadi tambah satu lagi yaitu Harum ya, Bayan dan Harum. Nah, dari 10 ini saya kerucutkan menjadi 4 ya. Jadi kalau dari analisa tadi revenue, laba bersih, kemudian dari sisi aset, total aset itu ini yang menurut saya filternya paling bagus ya. Nah, pertama-tama analisa rasio saya pakai gross profit margin nih. Ya, perhatikan di sini Adro, ITMG, Harum, Bayan, 4 emiten ini, pilihan saya ini, dia profit marginnya saya rata-ratakan ya. Nah, dari 4 emiten ini kita lihat Bayan itu nomor satunya dengan rata-rata yang tertinggi, dia 36%. Lalu nomor 2-nya Harum, nomor 3-nya Adro, dan terakhir nomor 4-nya ITMG. Sebetulnya ini tambang itu memang nggak bisa tinggi banget ya untuk gross profit marginnya ya. Yang paling tinggi ini di sini 51% dicapai oleh Bayan. Ini luar biasa sebenarnya. Cari emiten yang 51% seperti ini sih sangat jarang ya. Karena ini dirata-ratakan Adro, ITMG itu rata-rata antara di 20, 15, 16 sekitar kepala 2 lah ya, kepala 3, kepala 2 ya. Bayan ini pun juga dari 51 turun 50, kemudian 35 dan seterusnya cenderung turun ya. Tapi secara rata-rata dia menang karena di 2017 dan 2018 ini tinggi ya. Lalu bagaimana dengan analisa rasio lain? Nah, ini penting. Saya biasanya juga perhatikan ROE-nya, return on equity-nya. Dari 4 emiten ini rata-rata tertinggi adalah si Bayan ya, 31%. Lalu ROE terendah itu Harum ya, rata-rata ya. Tapi kalau dari sisi 2020, tahun 2020 Adro itu ROE-nya terendah ya, 4% ya. Dia kalah dengan Bayan gitu. Makanya secara rata-rata Bayan ini masih menang sekalipun dia pernah minus ya. Minus ini artinya dia pernah mengalami rugi di tahun tersebut ya. Nah, kemudian dari sisi DER ya, debt equity ratio, ini rasio hutang, perbandingan antara hutang dengan ekuitasnya. Ini juga saya rata-ratakan ya, di mana nomor satunya yaitu Bayan ya, dia fantastis. Kalau untuk debt equity ratio itu lebih kecil lebih bagus ya, paling kecil paling bagus. Kalau kita lihat 4 emiten ini, debt to equity ratio paling bagus itu adalah Harum ya, ini kecil sekali nih, 11, 16, 20, 12, 13 dan rata-ratanya 15%, utangnya kecil sekali. Lalu Adro masih oke lah ya, rata-ratanya di bawah 100, dia nggak pernah mencapai 100. Dan yang agak tinggi adalah Bayan ya, dia rasio DER-nya pernah 445, ini tinggi sekali nih, mengerikan ya. Kemudian tapi dia sempat bagus ya, berbalik ya, dari 338 menjadi 72, drastis sekali nih pencapaiannya ya. Dia berhasil mengurangi hutangnya nih, porsi hutangnya berhasil dikurangi ya, atau tidak bisa juga dia melakukan pembayaran hutang atau tidak menambah hutang baru. Dan secara rata-rata Bayan ini masih di atas, istilahnya di atas 100 ya. Biasanya saya akan sortir emiten-emiten dengan DER di atas 100.
karena ada resiko di situ ya. Nah, sekarang bagaimana dengan valuasinya teman-teman? Nah, ini sudah saya hitung ya valuasinya. Jadi dari 4 emiten tadi, kalau kita lihat pairnya yang tertinggi itu Harum ya, yang terendah itu ITMG dan Adro ya. Lalu PBV-nya masih menarik sih ya, Adro, ITMG dan Harum ini saya lihat masih menarik ya, 3 emiten ini. Dan Bayan itu kalau dilihat dari PBV itu 6 kali, artinya sudah cukup mahal ya. Saya juga menggunakan selain per PBV, saya juga menggunakan PE PEG ya, PE growth ya, price earning growth ratio. Ini apa yang diajarkan Peter Lynch, dia pakai PEG. Jadi jika kita menemukan emiten dengan PEG kurang dari 1, itu artinya terdiskon teman-teman ya. Biasanya itu potensi margin offsettingnya itu masih ada, masih cukup tinggi ya. Jadi semakin rendah angka PEG ini maka semakin bagus. Nah, ini sudah saya hitung ya. Jadi kalau Bayan dari sisi PBV itu mahal, tapi dari sisi PEG, PEG rasio itu dia masih cukup menarik nih, rendah ya. Jadi sebetulnya 4 emiten ini masih oke lah ya dari sisi valuasi saham. Lalu yang terakhir, nah ini pertanyaan investor biasanya, berapa sih harga wajarnya? Biasanya kalau kita sudah ketemu harga wajar ini, baru kita ambil keputusan untuk membeli satu saham ya. Nah, ini sudah saya hitung. Saya memakai pendekatan 2 formula. Yang pertama yaitu Graham ya. Biasanya investor yang menganut Graham ini formulanya cukup cukup sederhana ya, nggak terlalu rumit. Lalu saya juga memakai acuan dividen diskon model ya, DDM ya. Nah, kalau kita perhatikan ini harga close-nya tanggal 27, Adro di 1390, ITMG di 11.850, Harum di 2290 dan Bayan di 15.850. Nah, kalau dari formula Graham, Adro itu ketemu angka 1448 harga wajarnya. Harga sekarang 1390. Jadi kalau kita beli Adro saat ini itu masih di bawah harga wajarnya versi Graham. Lalu kalau menurut DDM, dividen diskon model, harga wajar dari Adro itu 4.228. Jadi masih jauh nih. Margin offsettingnya masih lumayan. Jadi kalau teman-teman mengakumulasi saham ini itu masih ada potensi sampai tahun depan, selama belum mencapai 4.200 ya lebih baik kita hold saja teman-teman. Itu masih aman sih kalau kita hold saham yang harga wajarnya masih di bawahnya. Nah, kalau kita tarik, kalau saya tarik nih dari Januari sampai November, Adro itu pernah low-nya di 610 dan high-nya di 1595. Jadi harga sekarang ini masih di bawah high tahun ini. Nah, pada saat COVID-19 masuk ke Indonesia, saya pernah Adro ini saya beli di harga 740 ya. Dan sampai sekarang sih masih oke nih ya, harganya udah cuan nih, udah cuan lumayan, masih saya hold nih. Lalu ITMG menurut Graham itu harga wajarnya 11.085. Lalu menurut DDM itu 49.432. Harga sekarang 11.850. Gapnya masih jauh teman-teman. Jadi kalau kita beli ITMG sekarang ini masih ada peluang nih, karena masih gapnya masih gede banget ini. Lalu Harum harga wajarnya 920 menurut Graham. Jadi ini range ya. Menurut Graham 920, menurut DDM 7.571. Harga sekarang itu 2290. Sementara di tahun ini dia pernah 3.170 high-nya. Ini juga masih menarik teman-teman. Ada gap yang lumayan dengan versinya DDM. Kali versinya Graham dia terlihat masih sudah nggak wajar begitu ya. Tapi kita harus pakai dua ya, minimal 2 formula, lebih banyak lebih bagus sehingga kita dapat angka yang benar-benar akurat ya. Lalu Bayan saya hitung versi Graham dia harganya 11.000, lalu versi DDM 40.500, harga sekarang 15.850.
Nah, teman-teman, sekarang masalahnya adalah silahkan teman-teman pilih sendiri. Kalau bagi saya pribadi, saham favorit saya adalah dua ini, Adro dan ITMG. Ini favorit saya, dan saya sekarang masih punya. Harum baru beberapa minggu kemarin saya baru ambil ya, Harum ini juga masih menurut saya kenaikannya lebih fantastis daripada Adro kalau kita perhatikan di 1-2 bulan ini ya. Nah, demikian video saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Saya berharap teman-teman bisa ambil manfaatnya dari video ini. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, saya akan jawab. Dan jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan notifikasi lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, salam investasi, salam cuan selalu.